Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita berjumpa lagi dan bertemu dalam pembelajaran daring online, khususnya di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2. Baik, sebelum kita untuk melanjutkan pembelajaran, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan masih bisa berjumpa dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak lupa kita selalu menjaga kebersihan dan juga menerapkan protokol kesehatan yang harus dan wajib kita tegapkan dan juga kita jaga. Ya, untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 semester 2 kita akan membahas bab 9, yaitu mengidentifikasi dan menyimpulkan teks tanggapan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dan bertemu dalam pembelajaran daring online, khususnya di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2. Baik, sebelum kita untuk melanjutkan pembelajaran, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan masih bisa berjumpa dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak lupa kita selalu menjaga kebersihan dan juga menerapkan protokol kesehatan yang harus dan wajib kita tegapkan dan juga kita jaga. Ya, untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 semester 2 kita akan membahas bab 9, yaitu mengidentifikasi dan menyimpulkan teks tanggapan. Pertama-tama, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa agar apa yang kita pelajari benar-benar bermanfaat dan barokah untuk di kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, untuk pedoman dari kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.7, mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan atau pujian dari teks tanggapan, baik lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Lalu menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, yang pertama yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan, bisa berupa lingkungan hidup, kondisi sosial,
atau keragaman budaya dan lain-lain, baik yang didengar ataupun dibaca. Dan yang kedua, memahami isi informasi dengan alasan yang logis. Logis itu sama juga dengan nyata, disertai bukti pendukung. Nah, bukti pendukungnya itu berupa hasil penelitian dan data rasional. Rasional itu sama juga dengan nampak atau nyata. Dan yang ketiga, menjelaskan informasi tentang teks tanggapan, baik pujian ataupun kritikan. Itu berisi untuk menjelaskan sebuah informasi terhadap teks tanggapan. Dan yang keempat, itu menyimpulkan informasi tentang teks tanggapan, baik atau bisa berisi tentang pujian, juga bisa berisi tentang kritikan. Dan yang terakhir, yaitu menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Dan yang pertama yaitu A, berkenalan dengan teks tanggapan. Oh iya, Pak, apa sih teks tanggapan itu? Teks tanggapan adalah teks yang berisi suatu kritikan berupa saran atau sebuah komentar. Nah, terhadap suatu permasalahan tertentu. Baik, lalu ciri-ciri teks tanggapan itu meliputi apa saja? Ciri dari teks tanggapan itu memuat atau berisi tentang konteks masalah. Dan yang kedua, tentang deskripsi masalah. Dan yang ketiga adalah penilaian dari hasil tanggapan yang berupa dari konteks masalah dan deskripsi. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah memuat tentang konteks masalah. Konteks itu sama juga dengan isi. Dan yang kedua adalah deskripsi. Yang ketiga adalah penilaian. Nah, lalu jenis-jenis dari teks tanggapan itu apa saja? Jenis dari teks tanggapan itu ada 2, yaitu teks tanggapan kritis dan juga teks tanggapan deskriptif. Nah, dari ciri teks tanggapan itu memuat tanggapan terhadap masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Maksudnya bisa diambil dari sebuah masalah yang bersumber dari masyarakat atau terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, itu berisi tentang deskripsi dari masalah yang kalian angkat atau kalian jadikan sumber tanggapan. Dan lalu yang ketiga adalah penilaian. Nah, penilaian ini disajikan dengan berupa fakta dan alasan yang mendukung sebuah tanggapan. Jadi poinnya ada 3, memuat tanggapan terhadap masalah yang terjadi dalam masyarakat atau bisa diambil dari sampel kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memuat konteks masalahnya apa, lalu dideskripsikan atau diterangkan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah sebuah penilaian. Penilaiannya yaitu berupa fakta dan juga alasan yang mendukung sebuah tanggapan. Lanjut ke yang B, informasi penting dalam teks tanggapan. Informasi penting dalam teks tanggapan yaitu berisi tentang pokok-pokok penting yang terdapat dalam sebuah teks tanggapan. Pak, maksudnya bagaimana? Pokok-pokoknya itu isinya apa saja sih? Ya, isi dari pokok dari teks tanggapan itu berupa 1, kritik, yang kedua pujian,
Yang ketiga, sanggahan. Yang keempat, penolakan. Dan yang terakhir adalah persetujuan. Nah, pokok-pokok isi informasi tersebut merupakan hal-hal yang sangat penting dan terdapat di dalam sebuah teks atau sebuah bacaan yang menjadi inti informasi yang disampaikan. Saya jelaskan tentang kritik. Kritik itu sama juga dengan kita menilai baik atau buruknya perilaku seseorang. Itu namanya kritik. Lalu kalau pujian itu kita mengulas atau menanggapi sebuah kebaikan atau sikap yang baik dari seseorang. Dan yang ketiga tadi adalah sanggahan. Sanggahan adalah berupa tentang ketidaksetujuan yang akan kita berikan kepada penilaian seseorang. Dan yang keempat, penolakan. Penolakan itu berisi tentang informasi yang tidak nampak atau bergejolak dan belum bisa diterima dari isi dan juga sifat orang lain. Itu namanya penolakan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah persetujuan. Persetujuan itu meliputi dari 4 aspek dan perlu untuk adanya persetujuan. Nah, ciri-ciri teks tanggapan kritis. Ciri teks tanggapan kritis ini berfungsi agar kita dapat lebih mudah untuk mengenali apakah teks tanggapan itu, baik yang kita baca, merupakan teks tanggapan kritis atau bukan. Jika suatu teks memiliki semua ciri teks, maka dapat dikatakan bahwa teks tersebut adalah sebuah tanggapan kritis dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, berikut ini ciri teks tanggapan kritis. Yaitu teks ini memuat tanggapan terhadap fenomena atau kejadian yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. Yang kedua, mempunyai 3 struktur, yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Nah, yang terakhir yaitu mengandung kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang dimiliki teks tanggapan kritis. Nah, untuk fungsi teks tanggapan kritis itu yang pertama adalah fungsi teks tanggapan meliputi beberapa hal yang perlu dipaparkan di bawah ini, yaitu mengapresiasi suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sedetail dan sejelas mungkin, memberikan kritik membangun yang dapat membantu suatu hal untuk diselesaikan atau menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya, wahana atau sarana dari hal yang ditanggapi agar sesama pemuji atau pengkritik dapat berdialog dengan lebih baik melalui konteks, deskripsi, dan penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Dan yang terakhir, memberikan saran terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis, terarah, dan terbaik, sehingga pujian atau kritikan tidak semu dan dapat dipertanggungjawabkan atau bersifat objektif. Berikut ini saya akan menerangkan yaitu struktur dari teks tanggapan. Struktur dari teks tanggapan itu ada 3, yaitu pertama evaluasi, yang kedua deskripsi teks, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, di sini untuk evaluasi itu merupakan bagian pertama
Diingat-ingat, merupakan bagian pertama dalam teks tanggapan kritis. Kalau ada pembukaan dan di paragraf paling awal atau paling pertama yaitu namanya evaluasi. Bagian evaluasi berisi pernyataan umum tentang apa yang akan disampaikan penulis dalam sebuah teks. Dan yang kedua yaitu deskripsi teks. Deskripsi teks itu merupakan bagian kedua atau lebih jelasnya adalah bagian isi dalam teks tanggapan kritis. Bagian deskripsi teks ini memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Dan penegasan ulang merupakan bagian ketiga teks atau lebih jelasnya adalah bagian terakhir teks yang berisi penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Lalu untuk unsur-unsur teks tanggapan. Nah, unsur-unsur teks tanggapan itu apa saja? Di dalam membuat teks tanggapan kritis, maka terdapat beberapa unsur yang harus dimuat di dalamnya. Di antaranya ialah sebagai berikut. 1. Masalah yang akan dikritisi. Itu kita harus memilih masalah dulu. Kira-kira tentang apa? Bisa diambil dari lingkungan masyarakat sekitar. Dan yang kedua, opini. Di sini pendapat bisa berwujud pujian, kritikan, atau sebuah saran. Itu merupakan opini. Dari ketiga opini, kalian bisa memilih salah satu. Bisa berwujud tentang pujian, bisa kritikan, ataupun sebuah saran. Dan yang ketiga, yaitu argumen. Nah, argumen itu bisa berwujud tentang guna memperkuat pujian yang diberikan pengkritik terhadap orang yang dikritik. Dan yang kedua, argumen guna memperkuat kritikan. Jadi ada dua unsur dari argumen, itu bisa berupa pujian maupun kritikan. Dan yang keempat, yang terakhir, dari unsur teks tanggapan yang paling penting adalah sesuai fakta atau realita benar-benar terjadi. Tidak boleh sebuah hayalan, ilusi maupun fiksi. Untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Mengidentifikasi informasi teks tanggapan berarti mampu menyimpulkan isi teksnya pula. Berikut adalah langkah yang dapat diambil untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi tanggapan. Yang pertama, ketahui karya apakah yang akan ditanggapi. Yang kedua, cari tahu siapa yang menghasilkan karya atau hal yang ditanggapi. Dan yang ketiga, cari tahu juga siapa yang menanggapinya. Yang keempat, pelajari bagaimana bentuk tanggapannya. Dan yang terakhir atau yang nomor 5 yaitu analisis cara menanggapinya. Agar lebih jelas, berikut adalah saya berikan contoh cara untuk mengidentifikasi informasi dari teks tanggapan. Contoh teks tanggapan singkat. Lukisan ini adalah sebuah karya seni berkelas tinggi dari sang maestro Affandi. Ia melukiskan pemandangan alam perkebunan cengkeh di area perkebunan berbukit, yang diantaranya yaitu masih alami dan tampak apa adanya dari alam, atau bisa disebut dengan natural. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkan figur manusia sebagai objek pendukung. Tetap ini dari lukisan tetap menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Seperti biasa, ekspresi goresan khas Affandi yang unik menjadikan lukisan ini lebih istimewa lagi.
Seperti kebanyakan lukisan Affandi yang lainnya, ia selalu menempatkan matahari sebagai objek utama. Namun, dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis ingin mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak ada di balik bukit, tapi di atas bukit, dan bahkan menutupi sebuah bukit. Keunikan ini sepertinya hanya dimiliki oleh Affandi sebagai sudut pandang maestro ekspresionis dalam berekspresi. Ia memang layak untuk menjadi seorang pelukis ternama. Sekarang saya berikan contoh dibuat tabel atau berbentuk tabel dari identifikasi informasi teks tanggapan. Karya apa yang ditanggapi? Itu sebuah pertanyaan. Karya yang ditanggapi yaitu lukisan kebun cengkeh. Nah, lalu siapa yang menghasilkan karya tersebut? Karya tersebut dihasilkan atau dibuat oleh Affandi. Nah, lalu pertanyaan atau tanggapan dari yang nomor 3 yaitu siapa yang menanggapi. Nah, dilihat dari tanggapannya yang menggunakan bahasa teknis seni, kemungkinan penanggapnya yaitu seorang kurator atau penilai. Nah, lalu bagaimana bentuk tanggapannya? Bentuk tanggapan yang diberikan adalah sebuah pujian. Tidak ada kritik atau saran masukan yang diberikan pada tulisan di atas atau paragraf di atas. Nah, yang terakhir, informasi dari teks tanggapannya yaitu bagaimana cara menanggapinya. Cara menanggapi penanggap memberikan konteks singkat berupa deskripsi karya di bagian yang paling menariknya saja. Kemudian membahas teknik lukis yang dianggap sangat baik atau dalam kurung bisa dikatakan pujian dari Maestro Affandi. Nah, ya anak-anak, lalu untuk pertanyaan silahkan kalian bisa chat pribadi kepada saya ataupun kepada Bu Sriani. Nomor kontak dari Guru Bahasa Indonesia silahkan kalian simpan. Bisa ditanyakan pada materi ini dan seterusnya apabila masih menemui keraguan, tidak bisa, dan juga masih belum paham atau kurang paham, silahkan. Nanti bisa dijelaskan dan juga bisa dijawab, ditanggapi tentang masalah yang terjadi tentang materi hari ini. Lalu kalian ingat, untuk hari ini penugasannya kalian hanya perlu mempelajari, menyimak, dan menanyakan apabila ada yang kurang paham. Saya harap nanti setelah materi ini selesai, kalian langsung bisa menemukan materi ini. Apabila masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan, gitu ya. Baik, saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat dan barokah. Jangan lupa tetap memperhatikan selalu protokol kesehatan yang berlaku, yaitu 3M. Jangan keluar rumah apabila sangat tidak perlu dan mendesak untuk bepergian. Terima kasih, selamat pagi. Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.